Halo semuanya, selamat datang di channel NFT Gaming Indonesia. Hari ini kita akan membahas singkat satu game yang bisa jadi the next crypto mine. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Video ini bukanlah saran investasi, melainkan hanya untuk tujuan review dan entertainment saja. Untuk teman-teman yang belum tahu, Crypto Mines adalah salah satu game paling sukses selain Axie Infinity di dunia NFT gaming. Koin pas launching gak sampai $1, tapi sekarang sudah 160 US dollar dan masih terus naik dan bisa bertahan karena banyak pemain baru yang terus masuk. Kalau menurut aku, ada beberapa faktor yang membuat Crypto Mines bisa sukses walaupun ROE-nya cukup cepat di 14 hingga 20 hari. Yang pertama adalah sistem Oracle. Jadi mau harga koinnya berapapun, rewards kita dapatkan per hari tetap sama untuk nominal US dollarnya. Jadi jika harga koin naik, rewards-nya turun. Tapi jika harga koin turun, rewards-nya naik. Jadi perhitungan ROI-nya nggak ribet. Yang kedua adalah withdrawal tax. Ketika kita baru mulai main dan mendapatkan rewards, kita bisa langsung withdraw reward kita. Tapi kita akan dikenakan tax yang cukup besar, yaitu 30% dan tax-nya akan turun terus per hari 2%. Jadi secara tidak langsung di sini memaksa kita untuk tidak withdraw tiap hari. Karena jika withdraw tiap hari, selling pressure-nya akan tinggi, harga nggak akan sustain. Yang ketiga adalah bisa langsung spending dari rewards in-game tanpa kena tax. Jadi ini membuat user yang nggak tahan melihat saldo rewardnya terus bertambah untuk spend lagi, rewards-nya di in-game aja gitu loh. Jadi nggak perlu di withdraw, kita bisa langsung spend di in-game nggak kena tax. Yang otomatis membuat frekuensi dan quantity withdraw berkurang dan mengurangi selling pressure. Koin tersebut otomatis harganya tetap bisa bertahan dan naik terus. Nah, sekarang ada satu game yang saya rasa ada potensial untuk mengikuti jejak Crypto Mines. Gamenya ini namanya Coin to Fish. Ini game yang sangat berbeda dengan Crypto Mines, tapi memiliki sistem ekonomi yang mirip dengan Crypto Mines. Yang pertama, game ini pakai sistem Oracle juga. Jadi bagi teman-teman yang tidak hobi gacha dan murni untuk investasi, ROI-nya bisa dihitung jelas karena marketplace-nya sudah open, beli ikan harganya jelas, reward per harinya jelas, ditambah lagi in-game-nya ada kalkulator juga seperti ini. Nah, ini kalkulatornya teman-teman, tinggal kita klik, kita masukin ikan kita, jenisnya apa, segala macam, nanti kita bisa kelihatan nih ROI-nya berapa lama, bisa kita hitung. Yang kedua, withdrawal tax. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi karena hari pertama withdrawal tax di 75%, tapi berkurang 5% per hari. Hingga 14 hari menjadi 5% dan minimum tax-nya stay di 5%. Nah, ini aku punya masih 40% ya. Yang ketiga adalah sama-sama bisa spending langsung reward tanpa kena tax. Jadi reward yang kita dapat bisa langsung di dalam game itu kita spend ya. Jadi tanpa kena tax kita bisa langsung spend untuk beli telur, beli pancingan. Bisa juga kita ke marketplace untuk beli ikan ataupun beli makanan. Jadi ketiga poin unggulan Crypto Mines ada di Coin to Fish. Cuma di sini saya rasa ada satu lagi kelebihan Coin to Fish, yaitu tidak ada in-game gas fee. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau di Crypto Mines, semua action kita tiap kali klik harus bayar gas fee. Kalau di Coin to Fish itu nggak perlu karena dia menggunakan in-game token. Jadi misalnya kita beli 1000 Coin to Fish. Sebelum main gamenya, kita harus tukar dulu tokennya ke in-game currency yang diberi namanya Coral. Jadi perbandingannya tetap ya, satu Coin to Fish itu satu Coral. Jadi gas fee cuma kita bayar untuk convert Coin to Fish ke Coral. Dan ketika kita mau withdraw dari Coral ke Coin to Fish. Tapi untuk action-action lainnya kita nggak bayar gas fee lagi. Jadi mind blowing banget ini teman-teman. Seperti semua game NFT lainnya, Coin to Fish tetap ada sistem gacanya. Jadi ada Simple Egg dan Rare Egg. Probabilitasnya bisa dilihat di white papernya ya. Untuk masing-masing telur. Harganya juga berbeda. Tapi bagi teman-teman yang play to earn untuk mendapatkan penghasilan, aku sarankan beli fish-nya langsung di marketplace, di mana ROI kita dapat kita hitung dengan jelas. Nah, ini kalau kita comparekan grafiknya side by side, kita bisa lihat awal-awal Crypto Mines ini ketika launching sekitaran 0,4 ya. 0,4 setelah 1 bulan hampir 20x ya dia. Di sekitar ini ya, 8 ya. 8, 9, 10 ya. Nah, Coin to Fish polanya hampir sama nih teman-teman. Pas baru launching di 0,1, 0,2. Nah, setelah 1 bulan dia baru 10x. 0,2an sempat 0,3 tapi sekarang masih di
di 0,2-an. Nah, saya bandingkan chartnya ini mirip ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini masih awal banget dan momennya masih masih pas untuk masuk ke Coin2Fish. Nah, tapi kembali lagi ya, tolong do your own research ya teman-teman. Oke, saya akhiri dulu videonya. Jangan lupa di subscribe dan di like untuk video-video kita selanjutnya. Thank you.